Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ya. Sudah berseliweran ya kabar mengenai Ugarte yang tidak jadi diincar oleh Manchester United. Manuel Ugarte yang selesai untuk diproses oleh Manchester United karena memang angkanya ini terlalu tinggi ya. Tapi Manchester United disebutkan juga masih memberikan prioritas kepada lini tengahnya untuk diperkuat, dan ini membuka kemungkinan tetap cukup lebar ya Manchester United akan mendatangkan pemain baru terutama di lini tengah. Ada beberapa situasi yang harus dilakukan, kabarnya demikian, oleh Manchester United, termasuk juga menjual pemain. Dan ya, Manchester United selalu dikaitkan dengan Scott McTominay yang disebutkan sebelumnya diminati oleh Fulham. Tapi menurut Sky Sports mengatakan kalau Fulham ini sudah tidak berminat lagi untuk mendatangkan Scott McTominay, dan mereka sekarang ini fokusnya ada di target lain, yaitu adalah Andre, pemain dari Fluminense, klub dari Brazil. Nah, berarti ada budget ya yang sangat tipis, sangat terbatas, karena Casemiro juga kemungkinan besar tetap akan berada di Old Trafford. Ada berita dari Jacobs Bench yang mengatakan kalau Manchester United ini mempertimbangkan Ederson sebagai alternatif dari Manuel Ugarte. Lalu kabar lainnya adalah Martin Zubimendi yang sebelumnya dikabarkan diminati oleh atau masuk dalam daftar incaran dari Manchester United, kali ini menjadi target utama dari Liverpool. Menurut gua Martin Zubimendi ini di luar jangkauan Manchester United. Kenapa? Karena tanpa keluarnya Casemiro tidak akan ada budget yang berlebih ya untuk Manchester United, sehingga pemain-pemain seperti kayak Ugarte maupun juga Martin Zubimendi ini di luar jangkauan kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan bukan dalam berarti Manchester United ini berarti tidak ada uang ataupun miskin, bukan, tapi lebih ke peraturan ya, untuk menaati peraturan PSR dan juga financial fair play. Nah, disebutkan oleh Simon Jones kalau Manchester United ini terus bersambung untuk memonitor situasi dari Manuel Ugarte ya, yang tadi dikabarkan saat ini ditinggalkan atau Manchester United menjauh dari kemungkinan untuk mendatangkan sang pemain. Tapi Manchester United juga melakukan inisial kontak ya, kontak awal dengan Youssouf Fofana yang merupakan target dari AC Milan, Sander Berge, Richard Rios. Ini beberapa nama yang diapresiasi oleh Manchester United. Bahkan Manchester United juga sudah melakukan pendekatan presentasi untuk Youssouf Fofana. Dari Telegraph menyebutkan bahwa saat ini target dari pemain tengah Manchester United ada Sander Berge, ada Richard Rios, Martin Zubimendi, Sofian Amrabat, 1 atau 2 pemain yang tidak disebutkan. Dari Sky mengabarkan kalau Manchester United telah melakukan pembicaraan dengan Burnley terkait dengan Sander Berge. Manchester United juga sedang mengeksplorasi kondisi dari kesepakatan 3 tahun ini tertinggal ya, atau tersisa kontrak dari sang pemain. Dialog atau pembicaraan juga terbuka dengan Monaco terkait dengan Youssouf Fofana setelah ada pendekatan awal yang saat ini pemainnya memasuki tahun akhir dari kontraknya. Nah, dari nama-nama itu tadi, siapa menurut gue secara ringan amatiran yang saat ini situasinya lebih mungkin untuk didatangkan oleh Manchester United? Nomor 1 nampaknya memang seperti gue katakan di awal ya, situasi finansial dari Manchester United untuk memperkuat lini tengahnya ini tidak lebar. Casemiro kemungkinan besar tidak kemana-mana. Lalu Scott McTominay kemungkinan besar juga tidak kemana-mana. Christian Eriksen masih tanda tanya apakah dia akan tetap di Old Trafford atau tidak. Sehingga menurut gua ya Manchester United sangat terbatas. Kalau melihat bagaimana pergerakan di bursa transfer sampai dengan video ini gua buat sampai dengan sejauh ini, Leny Yoro datang karena memang Rafael Varane cabut. Joshua Zirkzee datang karena Anthony Martial tidak berada lagi di Manchester United. Bagaimana dengan lini tengah? Ya, sampai sejauh ini Manchester United masih kesulitan ya untuk melepas pemain-pemain lini tengah seperti kayak Hannibal Mejbri ya,
ataupun juga pemain-pemain lain, sehingga masih belum ada perputaran nih terkait dengan pemain yang keluar, sehingga budget yang tersedia sangat tipis. Sekali lagi, budget ini bukan berarti Manchester United tidak punya uang, tidak, tapi lebih ke untuk mengikuti peraturan, tidak melanggar financial fair play dan juga PSR. Siapa yang paling memungkinkan? Yusuf Fofana merupakan salah satu favorit menurut gue ya, dengan apa yang ditunjukkan di Monaco, lalu keminatan dari AC Milan. Biasanya AC Milan kalau berminat kepada seorang pemain itu maka biasanya punya skill yang cukup bagus ya, kualitas cukup bagus juga. Martin Zubimendi menurut gue di luar jangkauan dari kemampuan finansial Manchester United terkait dengan peraturan. Sekali lagi, gue tetap berpikir bahwa kemungkinan paling besar itu ada pada dua pemain. Nomor satu adalah Sofyan Amrabat. Menurut gue peluang Sofyan Amrabat untuk tetap berada di Old Trafford ini semakin besar. Tetap besar. Kenapa? Nomor satu, sang pemain ingin di Old Trafford, di Manchester United. Nomor dua, Fiorentina sudah tahu bahwa sang pemain tidak akan kemana-mana, sehingga Fiorentina ini butuh menguangkannya atau menjual sang pemain. Saat ini ya yang paling memungkinkan adalah Sofyan Amrabat ke Manchester United. Ini merupakan win-win solution bagi tiga pihak, bagi Sofyan Amrabat, Manchester United, dan juga ke Fiorentina. Ini tinggal bagaimana mekanismenya saja, tinggal prosedurnya saja. Gue harapkan sih tidak perlu sampai berlarut-larut ya, seperti kayak musim lalu ketika mendatangkan Sofyan Amrabat, artinya sampai dengan mendekati deadline day. Mudah-mudahan saat ini tidak demikian, walaupun ya situasinya tidak 100% sama karena Sofyan Amrabat bukan pemain baru dalam tanda kutip bagi Manchester United ya. Dia sudah tahu bagaimana klubnya, bagaimana rekan timnya, bagaimana dengan staf kepelatihan. Oke, mungkin dengan Erik ten Hag ya, tapi dengan Ruud van Nistelrooy, Rene Haake masih belum. Tapi tetap gue menilai bahwa yang paling memungkinkan saat ini adalah Sofyan Amrabat atau Sander Berge terkait dengan situasi finansial ya. Pemain ini juga memiliki keunggulan menurut gue, salah satunya adalah bagaimana Sander Berge ini sudah beradaptasi dengan kompetisi Liga Inggris, bahkan bermain di Burnley di Championship di mana lebih fisikal ya. Dia sudah punya pengalaman di situ dan ini merupakan faktor plus. Di samping juga ketika Burnley menghadapi Manchester United misalnya musim lalu di Old Trafford, Sander Berge ini bermain juga cukup bagus, sehingga ini tentu saja memikat pemandu-pemandu bakat lainnya dari Manchester United. Saat ini di tim manajemen ada Alexander Vivel misalnya, ada Jason Wilcox, ada banyak komponen baru yang juga memantau ya target-target buruan dari Manchester United. Jadi bukan hanya dari Erik ten Hag, tapi ya ada banyak pihak juga yang akan memberikan pertimbangan sebelum akan dieksekusi oleh tim manajemen Manchester United juga. Jadi menurut gue sharingan amatiran pastinya kita akan mendengar banyak nama ya berseliweran, opsi-opsi terkait dengan Manuel Ugarte yang tidak jadi ke Manchester United, ataupun saat ini Manchester United dalam posisi menjauh ya untuk mendekati Manuel Ugarte. Tapi yang paling memungkinkan sekali lagi menurut gue adalah Sofyan Amrabat dan juga Sander Berge. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, siapa kira-kira menjadi opsi untuk Manchester United datangkan memperkuat lini tengah ya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.